Oke, baik pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang mengagendakan pembacaan putusan selah. Dalam sidang yang berlangsung selama 35 menit, Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dakwaan yang disusun oleh jaksa dinilai sudah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Karena itu, sidang akan dilanjutkan pada Juli 2016 mendatang dengan agenda menghadirkan sejumlah saksi. Dan untuk sidang hari ini juga dihadiri oleh ayah, saudara kembar, dan suami almarhumah Wayan Mirna Salihin. Jessica sebelumnya didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida dan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Nah, kita akan kembali untuk menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke rekan Fadis Abi yang ada di sana untuk mengabarkan informasi terkini dan review sidang yang sudah dilakukan. Silakan Fadis. Juan, dapat kami informasikan sekitar pukul 11 siang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kusworo membacakan hasil putusan selah terkait mengenai eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Di mana dalam putusan selah tersebut, Hakim menegaskan bahwa menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terkait mengenai proses pembunuhan berencana nantinya harus dibuktikan saat proses persidangan atau dalam pokok perkara. Dan atas putusan ini, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso pun langsung mengajukan banding. Proses banding nantinya akan dikirim bersamaan dengan proses perkara pokok. Dan nantinya sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 12, 13, 20, 21, 27, 28, Juli 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum dan juga pemeriksaan alat bukti. Dan dalam sidang tadi memang turut hadir dari keluarga almarhumah Wayan Mirna Salihin, di mana tadi terlihat ayah, saudara kembar Mirna dan juga suami dari Mirna. Dan sebelumnya kuasa hukum memang mengajukan eksepsi dengan mempertanyakan proses pembunuhan berencana, menanyakan bagaimana proses pembelian dan juga penyimpanan sianida. Namun jaksa menegaskan bahwa proses mendapatkan dan menyimpan sianida bukan hal utama dalam rencana pembunuhan. Hakim pun melarang Jessica untuk memberikan komentar terkait mengenai tanggapan jaksa pada sidang kemarin. Dan sebelumnya Jessica memang didakwa menaruh Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan sianida, dan Jessica pun didakwa jaksa melanggar pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kembalikan kepada Juan dan juga Sera di studio. Baik, terima kasih informasinya Fadis Abi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita mereview dulu bagaimana pengungkapan kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin hingga kini masih bergulir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Jessica Kumala Wongso yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut hari ini tengah menghadapi agenda putusan selah. Kematian Wayan Mirna Salihin yang konon disebabkan racun sianida memang masih menjadi misteri. Meski Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus bekerja keras untuk membuktikan wanita berpenampilan tenang ini bersalah. 15 Juni lalu, Jessica Kumala Wongso telah menjalani sidang perdananya dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang perdana tersebut, jaksa penuntut umum menyampaikan kronologi saat Jessica menaruh racun sianida dalam kopi Vietnam yang diminum korban Wayan Mirna Salihin. Jaksa juga menjelaskan bahwa motif pembunuhan Wayan Mirna Salihin yakni karena Jessica sakit hati kepada Mirna yang meminta Jessica memutuskan hubungannya dengan kekasihnya hingga akhirnya Jessica kemudian merencanakan pembunuhan tersebut. Berpindah posisi duduk ke tengah sofa. Lalu terdakwa meletakkan gelas berisi VC di sebelah kanannya, kemudian menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar
agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 peprek tersusun, dalam rentan waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman VC yang disajikan untuk korban Mirna. Sementara dalam eksepsinya yang dibacakan pada hari yang sama, penasihat hukum Jessica mempertanyakan dakwaan jaksa tersebut. Mana natrium cyanida itu didapatkan? Dengan cara bagaimana dia mendapatkan natrium cyanida tersebut? Dan pada saat dia datang ke kafe Oliver tersebut, di mana natrium cyanida itu disimpan oleh Jessica? Apakah itu di kantong celananya? Apakah di dalam tasnya? Apakah di dalam perutnya? Semua itu tidak diuraikan oleh penuntut umum. Tetapi penuntut umum sekonyong-konyong dan tiba-tiba menyatakan bahwa Jessica memasukkan natrium cyanida ke gelas berisi kopi. Tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso pun langsung mengajukan banding. Proses banding nantinya akan dikirim bersamaan dengan proses perkara pokok dan nantinya sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 12, 13, 20, 21, 27, 28 Juli 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum dan juga pemeriksaan alat bukti. Dan dalam sidang tadi memang turut hadir dari keluarga almarhumah Wayan Mirna Salihin, di mana tadi terlihat ayah, saudara kembar Mirna dan juga suami dari Mirna. Dan sebelumnya kuasa hukum memang mengajukan eksepsi dengan mempertanyakan proses pembunuhan berencana, menanyakan bagaimana proses pembelian dan juga penyimpanan cyanida. Namun Nah, kita akan kembali untuk menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke rekan Fadis Abi yang ada di sana untuk mengabarkan informasi terkini dan review sidang yang sudah dilakukan. Silakan Fadis. Juan, dapat kami informasikan sekitar pukul 11 siang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kusworo membacakan hasil putusan sela terkait mengenai eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Di mana dalam putusan sela tersebut, Hakim menegaskan bahwa menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terkait mengenai proses pembunuhan berencana nantinya harus dibuktikan saat proses persidangan atau dalam pokok perkara. Dan atas putusan ini, tengah menghadapi agenda putusan sela. Kematian Wayan Mirna Salihin yang konon disebabkan racun cyanida memang masih menjadi misteri. Meski Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus bekerja keras untuk membuktikan wanita berpenampilan tenang ini bersalah. 15 Juni lalu, Jessica Kumala Wongso telah menjalani sidang perdananya dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang perdana tersebut, jaksa penuntut umum menyampaikan kronologi saat Jessica menaruh racun cyanida dalam kopi Vietnam yang diminum korban Wayan Mirna Salihin. Jaksa juga menjelaskan bahwa motif pembunuhan Wayan Mirna Salihin yakni karena Jessica menegaskan bahwa proses mendapatkan dan menyimpan cyanida bukan hal utama dalam rencana pembunuhan. Hakim pun melarang Jessica untuk memberikan komentar terkait mengenai tanggapan jaksa pada sidang kemarin. Dan sebelumnya Jessica memang didakwa menaruh Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan cyanida. Dan Jessica pun didakwa jaksa melanggar pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kembalikan kepada Juan dan juga Sera di studio. Baik, terima kasih informasinya Fadis Abi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita mereview dulu bagaimana pengungkapan kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin hingga kini masih bergulir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Jessica Kumala Wongso yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut hari ini. Oke, baik pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang mengagendakan pembacaan putusan sela.
Dalam sidang yang berlangsung selama 35 menit, Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dakwaan yang disusun oleh jaksa dinilai sudah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Karena itu, sidang akan dilanjutkan pada Juli 2016 mendatang dengan agenda menghadirkan sejumlah saksi. Dan untuk sidang hari ini juga dihadiri oleh ayah, saudara kembar, dan suami almarhumah Wayan Mirna Salihin. Jessica sebelumnya didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida dan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati.